4 fakta Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna korban kasus kopi sianida yang pernah berseteru dengan Hotman Paris. Si saudara JP yang akan melakukan penuntutan, tentunya dia ingin ada tambahan-tambahan untuk penyempurnaan tadi. Sekali lagi, bahwasanya pernah saya sampaikan, hukum penafsiran antara kepolisian dan jaksa berbeda itu wajar. Karena memang satu ahli berbeda itu lain artinya dengan ketidaksiapan atau tidak kuatnya alat bukti loh, Pak. Betul, memang dalam artian menafsirkan hukum bahwasanya kita sudah penuhi ini sesuai dengan penafsiran kepolisian. Ternyata penafsiran jaksa merasa itu belum cukup. Betul, kita tinggal menambahkan. Alat buktinya sudah ada 4 itu sudah. Alat buktinya itu cukup atau belum kuat, Pak? Belum cukup atau belum kuat? Insya Allah cukup. Makanya kemarin kan tinggal 1 klik aja langsung P21 kan. Wah, itu kan detik terakhir tuh, Pak. Ya. Kalau nggak kan kemudian Jessica bisa bebas. Saya juga mengkonfirmasi karena banyak juga opini di masyarakat yang mengatakan bahwa akhirnya agak setengah hati kejaksaan menerima berkas dari pihak kepolisian. Dan juga itu P19 yang terakhir itu mungkin ada waktu sekitar 9 hari jaksa meneliti. Itu tentunya penilaian saya pribadi kan, ya kan? Karena dari caranya membacakan itu kan saya bisa melihat gitu loh, kenapa ya kok begitu sengit banget sama Jessica gitu ya. Enggak, saya tidak, saya katakan ini kan penilaian subjektif saya ya. Kok kelihatannya sampai umpamanya air mata dan ingus itu dipertimbangkan dalam hakim, kenapa ya gitu. Itu aja pertimbangan kita gitu. Mirna mati bukan karena sianida. Ini kan vis a vis secara diametral. Sehingga di sini tentunya yang akan dipakai hakim sebagai pertimbangan adalah yang lebih meyakinkan hakim. Kemudian yang kedua yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya istilah audi et alteram partem itu hakim harus mendengar kedua belah pihak, itu asal-muasalnya bukan dalam perkara pidana, itu dalam perkara perdata. Jadi di sini tadi saya tidak sependapat dengan Mas Edi yang mengatakan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu betul, hakim pun punya didasarkan pada keyakinan hakim. Tetapi keyakinan hakim itu kan hanya timbul dari 2 alat bukti yang sah. Nggak boleh dia timbul dari alat bukti yang tidak sah. Nah, alat bukti yang sah itu disebutkan dalam 184, itu adalah ada 5 itu. Jadi hakim tidak boleh timbul keyakinannya dia apabila tidak berasal dari setidak-tidaknya minimum pembuktian 2 alat bukti yang sah gitu loh. Jadi kalau umpamanya itu hanya mengandalkan keyakinan, itu namanya teori conviction intim, hanya mengandalkan keyakinan. Nah, itu tidak lagi dipakai dalam hukum acara kita. Hukum acara kita mengatakan keyakinan kita itu, tunggu dulu dong, keyakinan kita dulu itu harus didasarkan kepada 2 alat bukti yang sah. Jadi inilah nanti alasan kita juga nanti untuk banding. Karena apa? Karena hakim tidak melakukan pertimbangan yang cukup. Jadi saya katakan tadi, kalau Pak Edi bilang, oh hakim punya keyakinan, kalau dia tidak yakin dengan bukti ini, dia dikesampingkan. Boleh dikesampingkan Mas Edi. Tapi ketika dia mengesampingkan itu, dia harus pertimbangkan kenapa dia menyampingkan itu. Kalaulah rekaman CCTV tersebut original, tidak ada template ataupun rekayasa ataupun semacamnya, tidak ada alasan untuk takut menyerahkan flash disk yang berisi rekaman tersebut, kawan. Justru karena keengganannya menyerahkan flash disk yang berisi rekaman tersebut menjadi keganjilan, menjadi pertanyaan yang cukup besar. Ada apakah dengan flash disk yang berisi rekaman tersebut? Itu menjadi pertanyaan yang luar biasa. Aneh rasanya di saat suatu barang bukti yang seharusnya diteliti secara bersama-sama untuk menemukan titik terang, ini malah enggan untuk diserahkan sebagai bahan pembanding. Saya selama ini merasa tertekan sekali ya, saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat tapi diperlakukan seperti ini. Kalau ternyata diumumkan nama kamu, Jessica, sebagai tersangka kasus ini, gimana? Ya saya harus fight lagi ya, kan itu belum the end of the world gitu, pasti ada kesempatan untuk kontes lagi. Emang saya nggak berbuat soalnya, kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya udah punya kuasa hukum, nggak cuma 1 ada 3, jadi lihat aja lah gimana.
Kamu ada upaya nggak untuk menjelaskan secara pribadi ke keluarganya Myrna bahwa bukan kamu pelakunya? Belum, dan saya tidak mau. Kenapa kamu mau? Kalau udah terungkap sama polisi, biar toh mereka memojokkan saya dengan media, ya mereka mengembalikan nama baik saya juga dengan media. Tapi ini kan personal ya, personal gitu antara kamu dengan keluarganya. Enggak juga ya, kalau personal mereka nggak mungkin belak-belakan gitu ngomong gitu sih. Kalau pasti itu temannya yang melakukan. Temannya ya sih masalah, kalau nggak saya ya Hani datanya bersama dengan Nina gitu, saya pikir itu saya. Kamu merasa bahwa keluarganya Myrna menuduh kamu? Sejak itu udah dihantam-hantam nih sama polisi, bikin sampai oh iya ini pembunuhnya apa-apa. Kamu ada rasa bersalah nggak menjelaskan apa yang sebenarnya? Kan kamu dituduh nih, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu, tidak seperti yang dituduhkan? Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarga ini? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Sosok Edi Darmawan Salihin kembali jadi sorotan menyusul dirilisnya dokumenter Netflix bertajuk Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tentang kasus kopi cyanida yang terjadi 2016 lalu. Edi Darmawan Salihin merupakan ayah dari Wayan Mirna Salihin yang meninggal setelah minum kopi berisi racun cyanida yang didakwakan pada Jessica Kumala Wongso. Edi Darmawan Salihin jadi sorotan karena sikapnya yang bersikukuh menuding Jessica Wongso sebagai tersangka. Saking ngotornya publik sempat mencurigai Edi meski statusnya adalah ayah korban. Lantas seperti apa sosok ayah Myrna yang kini kembali menyita perhatian publik? Edi Darmawan Salihin merupakan seorang pengusaha yang memiliki beberapa usaha. Salah satu usaha milik Edi adalah PT Fajar Indah Cakra Cemerlang, jasa ekspedisi yang berlokasi di Arlia, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, Edi juga membuka usaha garmen di kawasan Cangkrang, Banten. Perusahaan ini dulunya dipercayakan pada sang anak yang sudah tiada, Myrna Salihin. Kehidupan pribadi Edi Darmawan Salihin juga menjadi sorotan. Edi diketahui menikah dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda darinya. Seperti yang diungkapkan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, nama istri Edi Darmawan Salihin yang masih muda tersebut adalah Tiara Agnesia. Namun belum ada informasi yang jelas siapa sebenarnya sosok Tiara ini. Kembali ke masa-masa persidangan kasus kopi cyanida, Edi Darmawan Salihin terkesan ngotot menjebloskan Jessica Wongso ke penjara. Padahal saat itu belum ditemukan bukti kuat bahwa Jessica adalah dalang pembunuhan sang anak. Edi Darmawan Salihin jadi sorotan karena sering melontarkan pernyataan dengan nada tinggi dan menantang tim kuasa hukum Jessica. Edi bahkan mati-matian meyakinkan publik bahwa Jessica adalah pembunuh Myrna. Saat kasus kopi cyanida disidangkan, Hotman Paris Hutapea membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa menyadarkan saksi ahli yang dihadirkan jaksa ke sidang. Hadiahnya tak tanggung-tanggung, mobil mewah Lamborghini seharga 12 miliar. Hal ini bertentangan dengan keyakinan Edi Darmawan Salihin. Ayah Myrna itu menantang Hotman Paris untuk bisa membuktikan tudingan saksi terkait pemberian uang senilai 140 juta dari suami Myrna ke barista Cafe Olivier. Itu dia beberapa fakta Edi Darmawan Salihin, ayah Myrna korban kasus kopi cyanida.